5 orang kader, salah satu ormas, ternyata memiliki hubungan dengan Israel. Siapa mereka? Ayo kita saksikan di sini. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. 5 tokoh ormas telah berkunjung ke Israel dan bertemu langsung dengan Presiden Israel di tengah dukungan konstitusi negara Indonesia terhadap Palestina. Apa ini sebuah strategi diplomatik Israel untuk mengambil simpati dunia? Kali ini Cerita Untungs akan membahasnya bersama Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Hussein Gaza. Hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para pemirsa Cerita Untungs ya yang setia memberikan masukan, kritik, saran atau juga mungkin secara aktif berdiskusi di kolom komen ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan kali ini kita akan membahas isu-isu yang biasanya mungkin mencuat ke permukaan dan kita mencoba untuk bertabayun dengan keadaan yang biar kita juga teredukasi sebenarnya keadaannya seperti apa ya. Belakangan ini sedang viral terungkap sebuah foto antara 5 orang kader salah satu ormas yang ternyata menjalin hubungan dengan Israel, gitu ya. Tanpa kemudian kita menyudutkan salah satu ormas tertentu yang kemudian juga mungkin banyak serangan ke beberapa institusi gitu. Ini tentunya juga mungkin dianggap adalah kader-kader yang nyeleneh gitu, karena ormas tersebut juga sudah klarifikasi gitu ya. Nah di sini sebenarnya kita mengundang semua elemen yang insya Allah mungkin bisa memberikan sudut pandangnya masing-masing ya. Bersama kami sudah ada Profesor Fahmi Salim. Udah Profesor Ustaz? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Doa, jadi doa. Doa. Banyak banget yang doain saya jadi profesor, jadi doktor. Alhamdulillah. Ya, Ustaz Fahmi Salim ini tentunya juga memiliki banyak data mengenai hubungan antara Indonesia dengan Israel yang nanti akan kita saksikan sama-sama, dan juga tanggapan dari Muhammad Hussein Gaza. Alhamdulillah ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari sehat? Yang juga alhamdulillah yang kemarin juga ikut komen juga di postingannya. Dan kaderullah hari ini semestinya kita juga mengundang Gus Fahru dari Nahdlatul Ulama dan juga MUI yang kaderullah berhalangan, dan insya Allah mungkin kita akan jalin perbincangan kita di hari berikutnya. Baiklah, kita akan mulai dengan tema yang sedang hangat nih. Dari Ustaz dulu nih sepertinya nih. 5 orang Indonesia yang kemudian tiba-tiba viral. Saya nggak tahu viral dari mana sebenarnya. Tiba viral, ternyata ini bukan sama orang Israel ya. Ibarat foto dengan Yahudi saya juga pernah gitu. Tapi langsung dengan presiden. Berarti bukan kaleng-kaleng gitu prosesnya gitu ya. Kalau menurut antum sendiri udah tahu itu atau baru tahu juga? Iya baru tahu. Baru tahu juga. Dan yang memviralkan itu yang bersangkutan. Oh itu diviralkan sendiri? Ya, kan di IG-nya sendiri. Ada IG-nya itu Zen Ma'arif itu. Kan dia yang menulis sendiri di situ. Yang memuat foto itu dan kemudian diberi capture. Foto yang sekarang beredar ramai itu kan dari unggahan IG-nya yang bersangkutan. Kemudian dia beri caption, keterangan, saya bukan demonstran yang suka berdemo di jalanan, tapi seorang filsuf agamawan. Jadi kita ingin menyelesaikan masalah konflik Palestina Israel itu bukan dengan cara demonstrasi, tapi dengan menyampaikan gagasan, kan begitu. Jadi kalau dibilang apakah ada kesengajaan memviralkan, ya yang bersangkutan memviralkan, menampakkan itu, tapi nggak tahu apakah pengunggahan itu ketika yang bersangkutan masih ada di Israel atau sudah pulang ke Indonesia. Tapi yang jelas ada ada tangkapan layar dari netizen kalau nggak salah di Twitter itu yang mengatakan bahwa tanggal 12 Juli yang bersangkutan masih ngisi kajian di Istiqlal. Kajian Ba'da Asar. Nah, itu kan yang kemudian ramai juga. Dan saya angkat di Instagram dan Twitter saya. Ya, jangan sampai ini kita terus kecolongan gitu ya. Jadi ini menurut saya puncak gunung es. Ya. Puncak gunung es. Kalau dulu tokoh Indonesia yang pelesiran diundang oleh NGO, kemudian ketemu dengan pejabat Israel itu kan tokoh senior ya, tokoh papan atas, kira-kira begitu. Nah sekarang yang mereka mulai garap itu justru dari kalangan anak muda, ya usia-usia
ya seusia Mas Hussein Gaza ini. Di bawah saya sedikit lah, karena ada beberapa orang di situ yang 2 orang yang kemudian saya kenal, atau 3 orang yang menjadi pengurus organisasi yang affiliate kepada Zionis ini, yang nama organisasinya itu Rahim, The Ibrahim Heritage Study Center for Peace. Ya, itu kebetulan adik kelas saya di Al-Azhar, dan saya kenal betul begitu? sepak terjangnya mereka di sana. Aktivitasnya, suka diskusi masalah apa. Memang ya ini sudah menjadi informasi umum, bukan rahasia lagi. Kalau rahasia umum kan aneh ya. Kok rahasia kok diumumkan? Udah bukan rahasia. Kalau semua orang angkatan saya dan yang di bawahnya itu pernah belajar di Al-Azhar, tahu ini aktivis-aktivis ini memang cenderung kepada kajian-kajian pemikiran liberal. Ya, jadi saya tidak aneh melihat sepak terjangnya setelah pulang ke Indonesia itu masih seperti itu, walaupun pakai cantelan, mohon maaf, sangat saya sayangkan, saya sangat sesalkan, menggunakan cantelan ormas Islam. Bahkan seperti kita baca kemarin beritanya ya, bahwa PBNU tegas meminta logo NU itu yang dicatut oleh mereka untuk mendirikan lembaga itu untuk diturunkan. Karena jelas di situ pakai nama lembaga otonom NU di bawah kepengurusan pimpinan wilayah, ya, yaitu lembaga Bahsul Masail. Nah, dulu mungkin di Kairo mereka dikenal sebagai aktivis Lakpesdam. Ya, kenapa saya bisa cerita begini kan karena saya mengalami masa-masa itu. Ya, nah tapi sekarang kemudian ya masih menggunakan model cara-cara begitu juga. Ini sangat disayangkan, disesalkan gitu. Waktu di sana dulu memang arahnya memang ada ada mau menyambungkan dengan Israel? Oh, enggak ada. Jadi begini, rata-rata yang mohon maaf ya, yang katakanlah yang mau berinisiatif ya, membuka diri kepada kelompok yang selama ini berseberangan dengan umat Islam, mainstream, ya bukan hanya Indonesia tapi dunia, dalam contoh misalnya apa, masalah Ahmadiyah, masalah Syiah, ya, kemudian masalah Zionisme Israel, itu kan diametra kan bertentangan dengan arus utama umat Islam, terutama ulama, ya. Pasti yang akan melakukan pendekatan-pendekatan ke mereka itu justru ya dari kalangan kelompok Muslim yang kecil ini, tetapi berpandangan, katakan orang mengatakannya, kelompok mereka mengatakan kami ini berpikir terbuka, inklusif, progresif, ya, untuk berdialog dengan siapapun gitu. Ya. Ini kan uniknya begini. Kemarin kita berdengar ya statement dari Ketua PBNU ya, bahwa kecolongan nih dengan adanya mereka ini. Nah, kalau nggak salah ada juga kegiatan yang tadi Ustadz bilang ada ceramah juga di Istiqlal. Berarti kecolongan adalah PBNU dan Istiqlal. Iya, karena yang bersangkutan mungkin diundang atas nama pribadi, tetapi jadi pertanyaannya begini. Apakah mungkin kalau orang biasa, dia bukan aktivis sebuah ormas besar, bukan pengajar di tempat yang strategik gitu ya, apakah mungkin dia akan diundang ke negara yang saat ini tengah disoroti oleh seluruh dunia, bukan hanya umat Islam, bukan hanya negara-negara Islam, tapi oleh seluruh dunia, ya. Afrika Selatan seret dia ke Mahkamah Internasional, Brasil, ya, kemudian Spanyol, Norwegia, Irlandia, kemudian Bolivia, negara-negara Amerika Latin, ya, negara-negara Afrika dan Eropa termasuk juga, itu kan keras kepada Israel ini. Jadi ini kan disoroti oleh dunia, tapi mereka pasti diundang itu bukan hanya kapasitas pribadi. Ya, jadi memang betul-betul ini oknum memanfaatkan nama besar organisasi. Ya, ormas itu gitu ya. Dan ini yang perlu kita sesalkan ya. Nyatut jadi istilahnya. Mencatut bisa dikatakan begitu. Apalagi berani dia di lembaga Rahim itu mencantumkan logo lembaga itu, lembaga Bahsul Masail. Ya. Dan yang bersangkutan juga pengajar di pendidikan kaderisasi ulama. Masjid Istiqlal, PKUMI. Ya, PKUMI ini
setahu saya sepanjang pengamatan saya itu kan melakukan memang kerjasama dengan berbagai pihak. Ya termasuk ke Al-Azhar. Oke. Karena Al-Azhar kiblat ilmu pengetahuan Islam. Ya, keulamaan semua kiblatnya ke Al-Azhar. Kemudian juga termasuk ke Amerika. Makanya ada sempat berita juga kan bahwa pimpinan PKUMI ini yang juga Imam Besar Istiqlal itu kan pernah berkunjung ke tempat lembaga yang sekarang disoroti ini, ya, itu American Jewish Committee, AJC, yang dalam situsnya jelas mereka mengatakan stands with Israel gitu ya, jadi berpihak, berada di posisi Israel gitu ya. Ini kayaknya nanti kita lanjutkan lagi tuh, Prof. Makin ini kayaknya makin menegangkan ya bahwa beberapa... Jadi makanya kenapa saya bilang ini puncak gunung es. Yang di bawah-bawah ini kan tadinya nggak kelihatan. Karena ada puncak begini, jadi rame, gonjang-ganjing, lalu kemudian orang melihat membongkar data-data. Termasuk kita nggak tahu tuh sebelumnya ini kok ada nama lembaga rahim, kok ada mereka mengkampanyekan Abrahamic religions, termasuk seminar kemarin dibatalkan di Istiqlal itu kan mengangkat tema itu. Oh ternyata mereka bukan hanya di Istiqlal maunya, pergi juga ke UIN yang lain, gitu ya. Berarti ini memang jaringan sudah cukup mengakar gitu, walaupun masih baru. Kan ya istilahkan Abraham Accord itu kan baru tahun 2020. Jadi ketika COVID itu, Amerika memperkenalkan program untuk normalisasi negara-negara Muslim Arab ya, termasuk Indonesia dengan Israel itu kan dengan paket Abraham Accord. Abraham Accord itu kesepakatan Abraham. Oh jadi bukan cuma Indonesia nih? Bukan cuma Indonesia. Tahun 2020 itu bulan Agustus Uni Emirat Arab tanda tangan. September itu Bahrain tanda tangan. Ya, kemudian bulan Oktober Sudan tanda tangan, Desember kerajaan Maroko tanda tangan. Bayangkan sudah mengantongi 4 negara dalam 1 tahun. Indonesia belum tapi kan? Indonesia belum. Kalau ini sukses dan itu mulai dipasarkan ke dunia internasional, makanya 2021 kalau kita lihat situsnya Rahim ini sebelum take down, saya nggak tahu take down-nya apakah mereka men-take down sendiri atau hibernating aja. Atau hibernating. Itu 2021 Maret itu sudah berdiri di Indonesia lembaga ini. Dan diresmikan oleh Duta Besar Israel di Singapura. Diresminya di Singapura? Iya, enggak secara daring. Secara online. Secara daring. Iya. Nah, 2021, 2022 itu dikampanyekan, kan 2023 hampir kan. Itu kan sudah jadi rahasia umum. Bahkan seorang diplomat senior Kemlu, saya dapat bocoran dari beliau, itu mengatakan hampir juga Arab Saudi ikut masuk ke dalam program itu, tanda tangan. Belum. Tetapi didahului oleh serangan Hamas. Nah nanti beliau mungkin bisa cerita. Tanggal 7 Oktober untuk menggagalkan. Dan Amerika sendiri, Presiden Biden Kemlu Amerika mengatakan, kalau tidak ada serangan Hamas itu Arab Saudi sudah. Jadi salah satu tujuan Hamas serangan Israel itu untuk menggagalkan, sebab Saudi dan Indonesia ini kan negara besar, jumlah Muslim terbesar, dan Saudi itu menjadi tuan rumah bagi dua tanah suci Makkah Madinah. Kalau ada pengakuan dari mereka ini, dan apalagi Indonesia dengan jumlah mayoritas Muslim terbesar dunia, Israel kan pamornya makin keren bos. Oh jadi ini program yang sudah mungkin cukup lama ya coba dijalankan. Iya. Tapi ini berarti belum dapat kesuksesan di sini. Belum sukses ya maksudnya? Iya, belum sukses. Karena ini lagi proses tapi belum akad gitu jatuhnya. Belum akad. Karena sudah tahun 2021 ketika ini semakin panas, Abraham Accord itu kemudian mereka para pemegang kebijakan dan pusat-pusat studi, biasanya kan begini, Amerika itu kan ya, ini hebatnya negara maju ya, negara besar. Jadi setiap kebijakan polisi negara itu selalu di backup oleh pusat-pusat studi dan kajian, ya think tank. Itu juga mempromosikan apa? Bahwa di bawah Abraham Accord ini harus dipromosikan bagaimana mengontrol kawasan Timur Tengah ini. Ya, Israel itu diberi mandat
ya dengan apa? Dengan memperkenalkan apa yang disebut dengan Abraham religion. Ad-Dinul Ibrahimi atau Ad-Diyana Al-Ibrahimiyah yang di Timur Tengah sempat gaduh. Kenapa? Karena pasca 2020 itu diperkenalkan sehingga bulan Februari 2021 ada respon dari ulama dunia, International Union of Muslim Scholars yang membuat konferensi internasional secara daring yang dihadiri oleh ulama dari 18 negara, itu mengeluarkan bayan yang menolak konsep ide penyatuan 3 agama menjadi Abraham religion. Kenapa? Karena kalau saya baca dari tulisannya seorang wartawan senior Republika, ya Ikhwanul Kiram Masruri, Masruri itu mengatakan bahwa konsep Abraham religion ini adalah untuk tujuannya politik, membentuk suatu negara konfederasi yang menyatukan bangsa-bangsa di Timur Tengah, yaitu Arab dan Yahudi, di bawah satu komando negara Israel. Jadi tujuannya ini tujuan ekspansionis dan hegemonik gitu. Jadi payungnya normalisasi politik, budaya, ekonomi, tapi ujungnya adalah penyatuan 3 agama. Dan itu lalu kemudian direspons oleh Syekh Al-Azhar. Kan Syekh Al-Azhar baru kemarin datang. November 2021, dia ceramah di depan forum ulang tahun ya, berdirinya Rumah Keluarga Mesir, Baitul A'ilal Misriyah. Mengatakan, saya tegas menolak ide penyatuan 3 agama ini. Mentah lagi. Mentah. Ulama dunia sudah bersuara. Dia bilang apa? Ini ide absurd, ide mustahil, ingin memaksakan keyakinan, padahal Allah tidak menghendaki demikian, karena Allah menginginkan biarkan kebebasan orang itu untuk memilih. Ya. Kemudian ini adalah sebuah proyek politik. Ya. Nah, begitu. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, Ustaz, kita akan bergeser dulu ke Syekh Husain nih ya. Tadi barusan kita dengar ya, sebenarnya ternyata faktanya data banget yang keluar dari antum nih ya. Saya nggak nyangka kalau ternyata itu, saya pikir kelihayan netizen untuk lihat sejarah apa istilahnya, data online kalau kita ada riwayat istilahnya anak netizen bagaimana itu? Jejak digital. Kok bisa nemu gitu ya jejak digitalnya? Dan ternyata antum udah mengetahui ada gerakan ini ternyata ini. Nah, ini luar biasa nih. Sekarang kalau Syekh sendiri nih kan sebagai orang yang tinggal di Gaza, lembaga-lembaga apapun yang pro Palestina, antum pasti aware dong. Iya. Nah, Rahim ini antum udah pernah belum? Enggak pernah dengar. Jadi sudah dipastikan tidak berpihak pada. Dia tidak mendunia. Pertama, ini lembaga-lembaga Indonesia sebetulnya. Sebetulnya lembaga Indonesia. Saya juga ingin melengkapi ya. Tadi Ustadz Fahmi, tidak hanya dia itu mencatut logo NU, bahkan ada videonya. Dia upload di YouTube-nya loh. Zainal Ma'arif ini upload di YouTube-nya. Dia lagi berbicara dengan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris di depan ya orang-orang Yahudi itu kan, ada orang Muslim juga situ. Dengan bangga dia mengatakan konsepnya itu kan. Dan dia mengatakan bahwa ya saya ini dari ormas terbesar di Indonesia. Sebutkan nama dia, namanya itu di depan. Ini bukan ini bukan dari netizen. Ini postingan dia juga dari YouTube. Saya lihat semalam di YouTube itu. Saya pikir kehebatan netizen. Dan bilang, saya tambahin, Kak, saya ingin menormalisasi. Jadi sudah melangkah lebih jauh daripada, makanya wajar dong Ketua Umum PBNU marah. Ya, jadi begini. Kan nggak dapat mandat. Begini, Sari. Saya di Gaza ini kan kuliahnya kan syariah. Iya. S1 di Islamic University of Gaza. Setelahnya saya kuliah lagi diploma. Jurusannya unik. Ya. Jurusannya Asy'un al-Israiliyah. Kalau bahasa Inggrisnya itu Israeli versi itu ya. Urusan keisraelan. Ya, yang saya bilang saya pernah mempelajari Israel itu dari berbagai dimensi kan. Sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial sampai militernya. Dan memang ketika saya mempelajari masalah Israel dan propaganda medianya itu disebutkan oleh dosen kami sana itu, di antara cara mereka itu membangun narasi pihak mereka itu dengan menyasar akademisi. Ya mereka programnya gitu. Program seperti itu. Jadi
Saya selalu katakan di banyak forum ketika saya ngisi kajian, saya bilang kalau perang fisik itu mungkin di Gaza, tapi perang narasi itu di seluruh dunia itu medannya. Jadi paralel mereka nih. Iya pastilah. Dan kalau perang fisik itu korbannya jelas meninggal terbunuh. Kalau perang narasi ini ya, mohon maaf ya, inilah korban-korbannya. Merasa wah ini kita kayak ada kemungkinan nih kita bisa menjadi penengah nih. Oke, kita ada celah untuk masuk nih. Memang dibuat dikondisikan seperti itu, oleh Israel. Dan hampir semua statement negara-negara Islam, tanda kutip ya, yang akhirnya mengikat normalisasi dengan Israel, itu mereka melakukan normalisasi itu dengan narasi yang sama. Niatnya bagus. Kami ini melakukan normalisasi untuk Palestina, karena kami ingin perjuangan Palestina lebih dalam, agar kami bisa memediasi gitu kan. Sama itu narasinya. Tapi yang terjadi, mereka semakin tenggelam ketika sudah berhubungan diplomatik. Bukannya mereka yang mendominasi, akhirnya mereka malah diwarnai oleh Israel. Akhirnya mereka yang akhirnya menjauh dari Palestina. Mereka akhirnya yang malah skeptis terhadap Palestina. Niat awal mereka keren sih. Wow, kita ingin demi Palestina. Tapi Gatonya malah yang terjebak ke sana. Ya, ketika 7 Oktober terjadi, genosida terjadi, lihat apa peran mereka yang sudah punya hubungan dengan Israel itu apa. Maka hati-hati. Di Indonesia pun gitu kan, yang lagi beredar ya. Di mana-mana kalau antum melihat beberapa tokoh-tokoh nasional Indonesia ketika mereka bicara normalisasi, persis seperti narasinya. Kita ini harus menjadi memediasi Israel Palestina dan nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak melakukan normalisasi. Jadi sebenarnya mereka ini terjebak apa tertipu gitu atau sudah tahu itu program itu sebenarnya? Kalau menurut antum? Nah, kalau menurut saya seperti statement dari Gurunda Bakhtiar Nasir, mereka ini korban framing. Israel tuh memframing mereka gitu loh. Jadi kayak gimana, mohon maaf ya analoginya ya. Kayak ayam dikasih beras masuk kandang itu kan. Ikut. Nah gitu loh. Masuk kandang udah di framing, dibuat jadi alat propaganda. Tuh kan, wahai dunia lihat nih. Indonesia saja negara muslim terbesar itu ikut sama kita loh. Ini duduk bareng. Artinya kita gak ada masalah gitu ya. Itulah pesan yang ingin sampaikan kurang lebih ya oleh pihak Israel. Oh jadi dipakai untuk ya, mungkin ada niat baik, tapi kemudian Israel itu kan ya dia licik. Pengalaman. Mereka bukan orang baru. Jadi kayak kancil jadi ya. Jadi gitu. Itu dimanfaatkan oleh mereka untuk memframing. Bahkan mungkin juga bisa begini. Kenapa nih yang dipilih kok kader ormas Islam? Satu, Indonesia terkenal religiusnya. Yang kedua, pengikut ormas Islam itu banyak, menguasai opini dari ormas ini, itu berarti dianggap sudah mewakili representasi Muslim Indonesia. Artinya kan rugi dong. Kita mau niatkan dialog, menyampaikan gagasan, walaupun itu keliru juga, ya salah alamat dong. Dia bukan pengambil kebijakan, tapi kan ruginya berkali-kali lipat mudorotnya itu. Bisa jadi salah satu niat daripada Zionis adalah untuk menghancurkan citra NU di mata umat Islam. Bisa jadi. Loh, di Indonesia dan di seluruh dunia. Kalau misalnya gini, kalau memang mereka memakai kader kader salah satu ormas nih, kalau dihancurkan namanya, yang rugi dia nggak bisa dipakai dong berarti. Jadi keuntungan mereka apa dong ketika itu? Kan ketika misalnya dia pakai gelas ini untuk menjadi mengiklankan sesuatu. Tapi kalau dihancurkan, gak ada kreditnya berarti. Antum bisa ini nggak? Ada pepatah mengatakan menembak dengan satu tembakan tapi kena dua target. Iya. Ya, melempar dengan satu batu. Bahasa kita itu sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Melempar satu batu kena dua orang Yahudi. Dua burung lah kira-kira begitu. Jadi di satu sisi maksudnya 2 tentara Yahudi ya, di satu sisi satu tujuannya adalah untuk mengambil simpati dunia bahwa ini ada teman kita muslim yang mau berdialog, berdamai, anti kekerasan, anti konflik, anti perang. Tapi di sisi lain juga dia pengen menghancurkan memang organisasi itu. Nah, ini saya agak sedikit Prof ya, ada seriusannya. Kalau dia ingin menjadikan profil ini sebagai pencitraan, kenapa enggak yang levelnya tinggi? Presiden atau menteri atau siapa gitu yang
yang lebih Begini, dipercaya gitu. Mas Arya, kita berkaca daripada final Piala Eropa kemarin misalnya, antara Spanyol lawan Prancis. Ya, jadi kan strategi sepak bola pun dalam itu kan progresif ya. Di awal strategi seperti ini ketika main, oh enggak kita ubah strategi. Ketika misalnya sebelah kanan itu sudah mentok tuh si Lamine Yamal, ya nggak bisa ini karena kekuatannya si Mendy ya, back Inggris. Back Prancis itu ya. Prancis. Cari yang lemah, mana sisi lemah nih. Kan itu kan bola itu kan. Jadi cari sisi-sisi lemah, di situ kita eksploitasi. Gitu loh. Mereka enggak sembarangan milih orang, mereka berusaha untuk misalnya masuk ke kalangan jabat tinggi, oh udah nggak bisa, tegas Bu Menlu, tegas Pak Prabowo gitu kan. Carilah sisi-sisi yang lemah yang bisa mereka masuki, situlah pak. Nah, dan nggak mungkin dong Mas Ari ya, kan situasi sekarang kan lagi begini, apalagi genosida, itu. opini dunia itu Israel itu buruk dan jelek sekali. Nggak mungkin dong dia bisa mendatangkan pejabat Indonesia tiba-tiba foto di sana. Apalagi kan sikap pemerintah kita udah tegas mengecam genosida di Gaza. Itu mustahil. Maka dia ambillah ini remeh-remeh, receh-receh ini yang kira-kira biayanya juga murah gitu kan. Ya mohon maaf kata gitu kan. Yahudi itu pelit juga bos. Pelit banget. Perhitungan gitu. Ya, perhitungan. Begini Sat. Bicara tadi ya Yahudi ini memang terbiasa sekali, mereka tuh ketika meluncurkan sebuah agenda itu mereka mendapatkan beberapa manfaat sekaligus. Contoh tahun 19 kalau nggak salah 78 ya. Ntar Google lagi kalau saya salah. Ada satu profesor Yahudi, Michael Hart. Dia itu menulis satu buku, The most influencing people gitu kan. Siapa nomor satunya? Siapa tuh? 100 orang paling berpengaruh di dunia. Nabi SAW kan. Bangga gak? Bangga lah. Nah, itu masalah kita umat Islam. Kenapa tuh? Itulah cerdik Yahudi itu. Kenapa tuh? Jadi kita nggak mau baca apa itu isinya, apa daftar isinya. Buku itu isinya tuh orang-orang jahat, para pelaku genosida. Coba lihat listnya ya. Ada Hitler di situ, ada Mao Zedong yang membantai jutaan orang Cina, ada Joseph Stalin. Oh, Stalin, Mao Zedong, Hitler itu orang-orang pembantai terbesar di dunia dan peringkat satu ditarik Nabi. Iya, bayangkan coba. Mereka tuh bernarasi juga sebenarnya. Ada Nabi Isa korban dia. Iya. Gini loh, kalau emang dia tuh fair, kalau emang dia tuh fair, orang-orang baik, orang-orang paling berpengaruh, ada banyak umat Islam yang menemukan penemuan besar. Ya. Kenapa cuma masuk 2 orang nama Muslim itu? Satu Muhammad, satu lagi Umar bin Khattab. Bahkan ketika dia menulis tentang si Buddha Gautama, Darta Gautama, Buddha, apa dia bilang? Sebetulnya saya ingin meletakkan Buddha ini di atas nomor 1. Cuman pengikut dia nggak sebanyak Muhammad. Dia bilang gitu. Jadi sebetulnya dia tuh sedang mencaci maki Nabi kita, tapi kita umat Islam ini nggak paham gitu loh. Nah, apa keuntungan dia? 2. Apa tuh? Berhasil merendahkan umat Islam tanpa kita sadari. Kedua, dia berhasil menjual buku itu jadi bestseller gitu loh. Karena Indonesia umat Islam ngerasa itu marketnya gitu loh. Maksudnya umat Islam beli pun nggak dibaca, nggak dipahami. Jadi pajangan doang, wah bangga gitu. Sampai hari ini loh banyak umat Islam masih hit itu buku. Iya, masih membanggakan. Orang Yahudi aja mengaku Muhammad sebagai orang paling berpengaruh. Ya, berpengaruh dari list apa? List orang jahat semua ini. Jadi dia ingin mengatakan Muhammad ini jahat loh, lihat. Nomor 1. Ada pinter-pinternya ya mereka ya. Seperti itu. Pinternya licik. Pinter licik. Nah, sekarang kita bicara mengenai rahimnya ini sendiri nih. Ya. Rahim ya. Kan mendekati minggu ke 34 mulai lahir. Ini beda rahim. Rahim ini ya. Rahim organisasi yang saya pikir banyak di netizen baru saya Antum juga baru tahu. Antum udah tahu belum? Baru tahu kemarin. Antum juga baru tahu. Nah, ketika di dalam list ini kan ternyata kalau dari nama seperti Muslim. Betul. Karena dia ngambil dari nama Ibrahim. Ibrahim. Heritage. Oh ya. Rahim. Ketika dilihat di dalamnya sebenarnya juga kepanitiaannya bukan nggak semua Muslim, ada Yahudi juga kan gitu. Oh, iya. Lintas agama. Campuran. Bahkan di dalamnya itu ketuanya kalau nggak salah ada sejawat antum mungkin di MUI. Iya. Kalau nggak salah. Itu adik kelas saya juga. Adik kelas antum. Itu gimana? Kaget ya waktu kemarin lihat? Ya saya nggak kaget banget ya. Setengah kaget aja.
Tapi setengah aja. biasanya kalau ketemu tuh memang pemikirannya begitu atau memang? Kalau ketemu memang ya dari sana memang sudah pemikirannya suka mengkaji hal-hal yang kira-kira anti mainstream ya. Memang lulusan pesantren, lulusan ya bagus ilmu alatnya, baca kitab kuningnya bagus gitu ya. Cuma kadang-kadang kan begini, saya tulis di Twitter itu ya, bahwa di era awal 2000-an ya, ini santri-santri Nusantara ini banyak dicuci otak, dapat dana dari asing untuk menyebarkan faham liberal. Maka berdirilah jaringan Islam liberal. Ya kan? Jaringan Islam kan awal 2000-an tuh. Kemudian saya bilang, ternyata ya 20 tahun, 2 dekade lebih berikutnya, ini kemudian santri-santri ini juga kemudian digarap dan dicari titik lemahnya di mana. Nah, ini masuklah masalah dialog antar umat beragama. Kalau biasa dialog antara Muslim dengan gereja Vatikan, ya seperti Al-Azhar dengan Vatikan, itu kan sudah menandatangani dokumen persaudaraan kemanusiaan universal. Itu biasa. Tapi kalau dialog dengan Muslim dengan Yahudi, ini kan tidak pernah kita dengar kecuali baru beberapa tahun belakangan ini setelah adanya Abraham Accord. Ya, itu baru. Ini jadi kalau dialog Islam Kristen itu sejak lama, sudah puluhan tahun. Dan kita ya walaupun ada sedikit catatan-catatan, tapi nggak ada menunjukkan masalah. Nah sekarang dialog Muslim Yahudi, di mana Yahudi ini dia jelas mendeklar bahwa negara Israel itu adalah negara nasional bagi seluruh kaum Yahudi di dunia. Artinya kan bertentangan gitu. Ingin menyelesaikan masalah penjajahan, pendudukan, penindasan, kok dengan cara dialog antar umat beragama, terutama Muslim dan Yahudi. Kan salah alamat. Ya. Mungkin mau menormalisasi faham orang Islam mengenai Yahudi kali ya. Dianggapnya kita Yahudi ini menganggap Muslim yang menolak Yahudi penjajahan Israel itu dianggapnya antisemitik. Loh gimana antisemitik? Arab itu juga bagian dari Semitik. Sam dari juga. Sem, ya bahasa satu rumpun. Keturunannya pun sama Nabi Ibrahim. Ismail, Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ya, jadi antara Bani Israel dengan orang Arab itu satu rumpun, satu kakek moyang. Kecuali gitu Amerika nyerang Gaza baru antisemit dia tuh. Iya. Terhadap Gaza malah. Jadi, kelompok AJC ini, American Jewish Committee itu ingin mengaitkan setiap kali ada lonjakan antisemitik, maka gerakan gelombang Islamofobia juga meningkat. Jadi kayak dia ingin ambil satu simpati dari dunia Islam, bahwa lu mesti bareng sama gue melawan atau memerangi gerakan antisemitik. Kenapa? Kalau antisemitik ini meningkat, Islamofobia juga meningkat. Seolah-olah begitu. Makanya sekarang kamu harus gandengan tangan sama kita nih untuk memerangi baik yang antisemitik maupun Islamofobia. Seolah-olah ya kita ini sepertinya satu geng dengan mereka gitu. Padahal beda gitu ya. Oh, jadi sebenarnya ada pihak-pihak yang berusaha untuk menyamakan narasi ya, seolah-olah Islam atau part dari Islam ini atau negara Islam ini sebenarnya proses dalam mendekat dengan Yahudi. Ya posisi kita kan Islam itu kan tidak anti agama lain. Itu. Islam tidak memerangi agama lain. Ya, diakui keberagaman agama itu. Islam itu mengakui keberagaman agama itu. Artinya pluralitas. Nah, yang diperangi oleh Islam itu apa? Kezalimannya. Coba alasan kenapa syariat jihad itu disyariatkan. Karena ada perbuatan zalim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Mereka diusir dari negerinya, ya. Kemudian mereka diusir karena agamanya. Ini kan persis yang terjadi di Palestina. Makanya Syekh Ahmad Yasin statementnya kan jelas. Kami ini bukan anti Yahudi sebagai agama. Kami anti penjajahan dan pendudukan dan kami melawan. Bukan, kita dulu bertetangga dengan orang Yahudi biasa ketika belum ada negara Israel. Kakek nenek saya bertetangga dengan Yahudi walaupun Yahudi minoritas di Palestina waktu itu. Nggak ada masalah. Yang ada masalah kan setelah kalian datang mengimport Yahudi dari Eropa, Timur dan sebagainya, Askenazi, datang ke negeri kami, menduduki, menjarah, merampok tanah-tanah dan rumah-rumah kami. Masalah kami melawan itu, bukan melawan agama Anda. Nah, kalau bicara soal itu,
Syekh Hussein ini kan udah hidup bertahun-tahun di sana. Palestina, Gaza atau Palestina itu bukan cuma Muslim kan? Iya, kan. Ada orang Nasrani juga kan? Katolik ya? Nasrani. Ortodok ya. Ortodok. Ada Yahudi juga kan? Yahudi sempat ada, Gak cuman ada ya? ya. Tapi di Gaza itu ada orang Yahudinya nggak? Atau antum 12 tahun di sana saya pernah ya beberapa kali ketemu orang Yahudi, tapi itu tidak sebagai warga sipil, bahkan sebagai aktivis kemanusiaan. Ada yang sebagai dosen Yahudi ngajar di kampus kami itu ada. Iya, maksudnya juga nggak dibunuh juga di situ. Enggak. Gini. Saya bantu untuk meluruskan ya beberapa persepsi yang keliru. Ketika kita mengatakan misalnya isu Palestina adalah isu agama, yang orang pahami itu isu agama ini konflik antara dua agama musuh-musuhan. Enggak. Konflik agama itu bukan artinya, isu agama itu bukan artinya kita ada perang antara Yahudi dan Islam di sana. Tapi isu agama memang motivasi kita itu tidak bisa lepas dari agama. Ya. Tapi di dalam prakteknya di lapangan nggak ada istilah orang-orang Gaza yang mengungsi orang Yahudi itu. Kalau orang-orang Gaza, Hamas contohnya ya, kalau mereka itu memerangi mereka karena Yahudi, harusnya 120 orang Yahudi yang ditawan itu sudah dibantai habis dibunuhi itu. Tapi yang terjadi apa? Para toran-toran Yahudi di Gaza itu kan malah dimuliakan. Yang meninggal justru karena EDF juga ya. Karena EDF yang nyerang sendiri. Tapi kalau untuk bahkan ya kita lihat ya sampai anjing Yahudi pun diperawat oleh para pejuang-pejuang Gaza itu loh. Itu pesan kami itu tidak memerangi agama kalian. Kami nggak masalah kalian tuh Yahudi atau tapi yang kami perangi ini adalah tentara-tentara itu tuh yang membawa tank-tank baja. Itu yang kami bunuh-bunuh itu gitu. Kalau untuk sipil yang tidak punya kekuatan ngapain kita bunuh? Tapi kalau dianggap isu agama, sebenarnya ngangkat isu agama justru Israelnya kan, karena mengambil tanah itu ngerasa dia pemiliknya kan. Ya gitu. betul. Karena di kitab mereka bilang ya gue yang punya, lah kan itu kitab lu. Iya. Harus maksa. Enak kita harus percaya banget sih gitu kan. Iya makanya. Giliran kita yang bilang isu agama kita nggak boleh, padahal mereka sendiri yang nggak boleh. Bener. Waduh, gimana? Nah, disitulah masuk ya bahwa ada konflik nuansa agama juga. Kenapa? Karena negara Zionis ini, penjajah ini, agresor ini, dia mendasarkan semua tindakan dan kebijakan politiknya untuk menyingkirkan warga Palestina, umat Islam dan umat Kristen. Itu juga pakai landasan kitab suci. Jangan salah. Itu. Mereka sekarang apa? Semua pendiri Israel dan semua Perdana Menteri Israel dari awal dia berdiri tahun 14 sampai sekarang mengatakan apa? Kami tidak ada nilainya negara Israel ini kalau tidak ada kuil Salomon itu. Kuil 3 inilah yang kami ingin bangun di atas tanah Masjidil Aqsa sekarang, di atas bukit Masjidil Aqsa di situ yang bukit Moria itu. Ya, mereka bertekadnya apa? Ingin membangun kembali kuil ketiga yang diruntuhkan di awal abad pertama Masehi. Berarti dia yang punya niat isu agama dong. Iya dong. Dia yang ngangkat berarti sebenarnya ikut isu agama. Dia sangat agamis. Nama negaranya aja pakai nama Nabi Yakub. Israel itu kan julukan untuk Nabi Yakub. Iya betul. Iya. Mereka melandaskan semua pakai kitab sucinya. Nah, sekarang kita kembali kepada 5 orang tadi. Ya 5 orang tadi, kemudian ternyata terbukalah ada satu gerakan yang namanya Rahim Foundation ini gitu ya. Saya sendiri belum baca ya karena di sosial media lagi rame gitu. Kemudian ada kayak susunan organisasi atau segala macam gitu, misalnya gitu, struktur organisasi. Nah sebenarnya yang disasar oleh mereka gitu, sebenarnya targetnya itu ngapain aja sih? Kalau kemarin kan katanya sempat ada kajian gitu ya, sempat ada kajian yang terjadi gitu. Nah kemudian kalau nggak salah dengar tuh dibantah oleh Masjid Istiqlal kalau nggak salah ada kajian itu gitu. Nah, yang disasar ini kan sebenarnya bukan nama-nama kecil ya untuk dunia keagamaan di Indonesia kan, satu ormas besar, masjid terbesar di Indonesia gitu yang disasar. Nggak kaleng-kaleng gitu ibaratnya. Misalnya ada satu perusahaan baru masuk, untuk bisa sampai ke atas butuh waktu. Ketika dari tahun 2020 masuk udah sampai ke akses ini, mereka berarti bisa dibilang cepat juga pergerakannya nih. Ya. Apa yang mendasari itu kira-kira? 2021 sampai 2024 cuma 3 tahun. Tapi mereka bekerja efektif. Kenapa? Tidak begitu banyak dipublikasikan ya ke luar. Jadi kerja apa?
advokasi, kerja edukasi, kuliah-kuliah Zoom, ya, online. Itu ada namanya lintas kebudayaan, LKLB, lintas keagamaan dan lintas budaya. Itu masuk dari situ. Ya, kemudian masuk lagi melalui pintu namanya moderasi beragama. Ini kan cocok dengan slogan Kemenak misalnya ya, dicari-carilah itu. Nah, kemudian ada payung kerjasamanya dengan kedutaan Amerika. Iya. Oh, kedutaan Amerika juga ada di sini. Yang menyelenggarakan acara kemarin yang dibatalkan itu kan Voice of Istiqlal. Voice of Istiqlal ternyata affiliate-nya American Space melalui kedutaan besar Amerika di Jakarta. Mungkin awalnya hanya memberikan kursus, ya, kursus-kursus gitu ya, bahasa, kursus kebudayaan, cross culture gitu ya, lintas budaya gitu kan. Tapi kemudian sayap inilah yang mengundang dan bekerja sama dengan AJC itu, sehingga adalah si Ari Gordon itu datang. Dan sudah 2 kali kalau tidak salah. Pernah bulan Mei dan sekarang. Oh, gitu. Ini bukan sekali ini. Yang dibatalin ini. Iya. Cuma kita aja kedua itu belum aware. Karena belum ada kunjungan ini kan. Ini kan pemicu kan ada kunjungan nih. Jadi kunjungan ini, lalu kemudian ke bawah kita lihat profilnya, profilingnya ini yang berkunjung, dia pengurus ormas, ya. Dia bawa nama lembaga, lembaga ormas itu. Bikin lembaga namanya Rahim tadi sebagai cangkangnya. Nah, ternyata ini ada kerjasama dengan dia juga pengajar di Istiqlal, pendidikan kader ulama di Istiqlal. Kemudian ada Voice of Istiqlal. Loh, kok apa kebetulan semua ini kan? Kan nggak ada yang namanya istilahnya kebetulan. Semua itu by design. Kalau kita bicara semua kejadian di alam semesta kan kita nggak ada mengatakan kebetulan, semua sudah takdir Allah, sudah digariskan oleh Allah. Kalau kita bahasa agama gitu kan. Tapi kalau bicara masalah politik, fenomena politik pasti ada benang-benang merahnya semuanya. Nah, ini yang kita sesalkan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kenapa Mas Ari mengatakan tanya, ini kok bisa masuk ke lembaga-lembaga besar ya? Nah, di situ saya bilang, jadi dia dengan biaya murah, mohon maaf ya, ini receh banget gitu, biaya murah, dia bisa masuk masuk ke jantung lembaga keagamaan di Indonesia, gitu. Dapat ormas besar, dapat simbol masjid nasional. Akhirnya buruk citranya ini. Ya. Gitu. Dan sementara apa sih yang mereka dapat gitu? Ya juga ya. Mungkin karena masih muda kali saja. Itu dia. Itu. Berarti kan Syekh Husain bilang tadi, yang disasar anak muda kan? Anak-anak muda kemudian yang tidak berpengalaman. Apa namanya, ada buktian diri gitu. Nah, biasanya kalau ada acara yang hubungan dengan Palestina atau konflik ini, kan Syekh Husain pasti biasanya selalu ada terundang. Pernah nggak sekali? Mungkin ada diundang oleh lembaga itu misalnya? Nggak ada. Nggak pernah? Gitu. Enggak. Atau apa tadi, Rahim atau Voice apa? Sebelumnya. Dan gini Mas Ari, geliat Zionisme di Indonesia itu nggak cuma sekarang doang. Udah lama? Sejak sebelum kemerdekaan kan sudah ada loji-loji Yahudi di Indonesia. Makanya saya minta antum lain kali undang Ustadz Andre. Ada mana nih? Ustadz Andre Malang. Oh, Andre Malang, ya. Ustadz Andri. Itu Masya Allah. Dia dibuat dalam tesis dia itu tentang markas Zionis yang 5 hektar di Malang itu, di Bukit Malang itu. Ada situ. Jadi setiap malam tuh di hari tertentu ya beberapa mobil-mobil mewah masuk ke pegunungan, di pegunungan apa namanya itu, gunung apa namanya itu di Malang itu. Guci. Guci apa namanya? Batu. Iya, Gunung Batu nggak salah ya itu. Kota Batu. Iya, ada 5 hektar bangunan Zionis itu. Itu sejak sebelum kemerdekaan sampai sejak itu terekspos, itu memang sudah ada geliat-geliat Zionis. Jadi mohon maaf ya, masih ada sisa-sisanya. Jadi di Indonesia ada di Zionis berarti? Iya. Ada atau keturunan ini ada nih? Ya, terang-terangan lah, lihat aja tuh si Baruch termasuk yang hadir dari 5 orang di luar 5 orang itu ya. Itu yang dari kan kaitannya dengan penjajahan Belanda.
Jadi selain lima orang kader itu, ada lagi orang Indonesia lain yang ikut ke Israel tuh, mukanya kelihatan, namanya Baruch itu. Baruch itu yang dia dengan bangga mengenalkan saya itu orang Yahudi di Indonesia. Yaakov itu, yang dia juga mendirikan museum Holocaust di apa namanya? Minahasa. Oh, itu kan jelas-jelas. Termasuk yang termalam ini saya mau ketemu nih si Monique Kraiker. Dia kan termasuk jelas-jelas menamakan diri sebagai aktivis Zionis di Indonesia. Karena Fahmi itu kan nggak diterima di sini sebenarnya. Nggak diterima, harus makanya perlu ketegasan. Iya, perlu ketegasan sih emang. Itu museum masih ada juga ya? Kalau masih ada, berarti belum ketegasan, belum terlihat. Jadi negara ini kan sudah jelas posisinya. Ya, tindakan seperti itu bertentangan dengan konstitusi. Ya. Indonesia mengatakan konstitusi kita segala penjajahan harus dihapuskan. Yang kedua bertentangan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan dan beradab. Ya, kemudian konsensus seluruh pendiri bangsa itu kan menolak untuk normalisasi dengan Israel selama masih ada penjajahan dan pendudukan Israel di bumi Palestina. Bung Karno kurang kuat sekali. Ya, Bu Mega sampai kelompok kalangan kalangan sosialis kalangan kiri Indonesia itu berpegang teguh pada ajaran Bung Karno. Soekarnoisme. Ya, Marhaenisme, Soekarnoisme itu berpegang teguh. Jadi anti Israel. Lah kok ini yang bidang agama, jurusan agama itu kok bisa kalah kuat gitu. Ini kan sangat aneh sekali gitu ya. Nah, jadi kalau bicara masalah tadi kenapa masih ada pola pikir Zionisme di Indonesia ini, saya kira juga termasuk bagian dari sejarah. Nah, kita sayangnya Zionisme ini belum menjadi sebuah kesadaran bersama. Ya, nggak ada mata kuliah di Indonesia tentang Zionisme di ilmu politik kah, ilmu sejarah kah, dan lain sebagainya. Kalau di Mesir udah ada, di Gaza udah ada, ya. Di Mesir itu udah ada pakarnya, bahkan udah ada ensiklopedinya. Profesor Abdul Wahab Al-Masiri. Itu dia bilang apa? Ya hati-hati, ini akan ada varian baru Yahudi. Apa tuh? Varian baru Yahudi yaitu Yahudi fungsional. Maksudnya, Muslim, bukan Yahudi tapi membela kepentingan Yahudi. Muslim, malamnya masih sholat Isya. Tiap malam sholat Isya biasa kayak orang Islam. Tapi besok pagi, setiap pagi dia bekerja untuk melayani dan membela kepentingan Zionis. Jadi kaki tangannya. Iya. Bahkan seringkali lebih Yahudi dibandingkan orang Yahudi. Ya. Sama dengan Londo Irang zaman dulu. Londo Irang zaman dulu lebih kejam dibanding Belandanya katanya. Dibanding yang kulit putih mancung itu. Katanya mereka yang eksekusi itu bagian Londo Irang. Nah, yang pesek-pesek justru masih lebih galak gitu. Karena pembuktian. Nah, berarti kalau di narasi-narasi sosmed itu yang kemudian mengadvokasi, kemudian membela, itu berarti bagian dari itu. Mentalitas itulah yang harus dihilangkan. Lokal mentalitas tapi Yahudi, apa? Mentalitas menghamba kepada penjajah. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya negara masih dijajah, dia akan jadi Londo Irang itu. Iya. Jadi sebenarnya mereka ini kayak X-Men ya. Ada banyak dan tersembunyi. Mutan-mutan itu ya. Bermutasi. Mungkin mereka ada grup sendiri gitu ya. Dan bermutasinya ini hati-hati, dia bukan hanya dia yang punya terah darah Yahudi misalnya seperti tadi Monica atau siapa gitu, Yaakov itu ya. Tapi ini Muslim yang gak ada hubungan darahnya dengan Yahudi. Yang menggemaskan itu bukan dia ingin menghentikan perang, bukan untuk bicara tentang gencatan senjata. Bukan ceasefire itu. Dia justru bilangnya apa? Ingin menormalisasi.